Ibu ini, maaf, siapa? Apakah anak ibu ada yang menjabat sebagai orang yang punya kedudukan? Ibu tua ini mengatakan bahwa aku hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak punya anak, tidak punya suami. Aku sebatang kara. Loh, kok ini orang-orang yang datang dari mana? Mereka bisa kenal ibu, mereka bisa datang. Aku pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di sebuah rumah sakit ada orang tua yang sudah hampir 2 minggu lebih tertidur di rumah sakit. Dan pengunjung yang mendatangi perempuan ini luar biasa banyaknya. Perawat heran ketika jam kunjung pagi orang-orang datang. Sore orang yang berbeda. Setiap hari itu berlanjut dan orang-orangnya hampir dikatakan tidak sama. Perawat ini ingin bertanya, siapa perempuan tua ini? Apa dia ibu pejabat? Atau dia orang kaya? Atau siapa? Karena luar biasa yang mengunjungi perempuan ini. Hari ini dia dari rumah sudah bertekad untuk bertanya, tapi sampai di rumah sakit karena banyak pengunjung yang membawa ini dan membawa itu, lupa. Dan ini hampir 1 bulan, sahabatku. Ketika itu perawat ini mencatat, hari ini saya harus bertanya kepada ibu ini apa yang dia lakukan. Sampai di sana, ya. Ketika jam besuk selesai, dia bertanya, ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya, ibu ini, maaf, siapa? Apakah anak ibu ada yang menjabat sebagai orang yang punya kedudukan? Kata ibunya, tidak. Apakah kerabat ibu? Tidak. Atau mungkin orang yang ibu kenal atau apa? Ibu tua ini mengatakan bahwa aku hidup sebatang kara. Tidak punya siapa-siapa. Tidak punya anak, tidak punya suami. Aku sebatang kara. Loh, kok ini orang-orang yang datang dari mana? Mereka bisa kenal ibu, mereka bisa datang. Aku pun tak tahu. Tidak tahu. Mereka datang dari mana? Kemudian perawat ini bertanya, loh, kira-kira apa yang ibu lakukan sampai mereka ini datang, mereka bisa ini? Kata ibu tua ini, nah, aku lakukan setiap hari ketika aku bangun dari tidurku. Aku tidur mungkin hari ini di sini, esok di sana. Karena aku tidak punya rumah. Jadi tidur pindah-pindah. Tapi setiap pagi yang aku lakukan adalah ketika aku bangun, aku berjalan, aku mencari masjid terdekat. Kemudian sampainya di sana, aku ambil Al-Quran, aku bersihkan Al-Quran itu. Dan aku baca 1 lembar. Setelah aku baca, aku mengatakan, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sebatang kara, seorang diri, sementara kau sebaik-baik orang-orang yang memberikan warisan. Inilah yang aku lakukan tiap hari. Nah, mungkin doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika aku masuk ke rumah sakit ini, orang-orang datang. Dan karena aku yakin betul ketika aku melakukan ini, aku yakin. Karena aku tidak punya apa-apa. Aku bisanya melakukan ini. Membersihkan Al-Quran yang di masjid. Karena mungkin ada yang dibaca, ada yang tidak. Kemudian aku rapikan di rak-rak itu. Setelah itu aku baca 1 lembar. Dan itulah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Sahabatku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengeluarkan sedekah. Apapun yang kita lakukan itu adalah ketika kita meniatkan untuk sedekah, itu luar biasa manfaatnya. Contoh adalah ibu ini. Dengan membersihkan mushaf Al-Quran dan berdoa, lihat, mungkin ratusan orang yang mengunjunginya di rumah sakit. Sementara dia tidak punya orang. Karena Allah tidak akan pernah
meninggalkan kita. Ingat, sedekah punya peran yang luar biasa. Jangan lupa untuk bersedekah. Awalilah hidup kita, awalilah pagi kita dengan mengeluarkan sedekah. Sudahkah kita bersedekah hari ini? Selamat bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.